Kalau besok angkat dikit mah kalau menyangka cek angkat gitu satu ya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para alimul ulama, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami, guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dimyati SPD selaku Ketua MUI Desa Sukanegara, dan guru kami Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Incep Khairuddin selaku Ketua DKM Masjid Jami An-Nur, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Asep Daud Muttaqin, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Romdoni, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali Dimyati, guru kami Ustadz Haji Ma'mun Nawawi, guru kami Al-Mukarram Ustadz Abdul Makin, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fuad Qurtubi, guru kami Ustadz Haji Faqih, Bapak Haji Dr. Apep Jamal Naseh, dan yang sama kita hormati Bapak Kades Sukanegara yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Yani, Ketua Panitia Bapak Haji Waryaman SPDI. Hah? Iya Waryawan. Iya, ini ada gede tulisannya. Dan segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang lainnya, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak RT, dan segenap jamaah, para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita
dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446H garis doyong 2025M. Ada baca. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa mendapatkan barokah. Amin ya robbal. Mati-matian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kumpul dan bersilaturahim dalam rangka pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Kasih jalan bang, kok minggir dikit. Mobil, dam truk mau lewat. Ayo. Kaki, pantat bebek. Ya, ya, ada. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu. Ini nggak ceramah, ini ada guru kita nggak ceramah, ini saya cuman kita kongko aja ya. Kultum kuliah tubuh makan. Mic-nya bisa digantikan nih bang, nih harusnya mati-matiin mulu. Ya kalau ada mic-nya, kalau ada ya, kalau agak bagaimana ke ya Pak, coba jajal dulu nah ini tes cek low belum dikasih cek jadi galau. Jadi perjalanan Isra artinya jalan di waktu malam yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Jadi Isra itu jalan di waktu malam. Jadi kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Ngapa tawa teh? Anak muda ngelanjong tengah malam, ya kan? Untung ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Teteh berantem sama suami ke tengah malam, kabur gembol pakaian, berarti itu teteh lagi. Tetangga nanya mau kemana teh? Gue mau Isra. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Jadi kalau Allah mau, nggak ada yang nggak mungkin. Perjalanan Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal aja teh 3 bulan naik onta, 3 bulan naik onta, 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VIP. Udah onta paling keren, tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah, ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Sepertiga malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik langit pertama, ke-7, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ini kalau ukurannya otak enggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak, lurah enggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Wah, jakal sembung bogolok ini mah. Ibu. Tapi kalau ukurannya iman nyambung. Kenapa? Isra Mi'raj ukurannya bukan ukuran otak. Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kalau ukuran otak begini nih, kita main otak-otakan nih kok. Nih, kita main otak-otakan. Nah, ini bocah nih banyak nih. Nih anak kecil. Rombongan Bodreksin. Ini pasukan Bodreksin. Kalau Bodrek gede, Bodreksin kecil. Ini anak-anak kecil pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan?
Ada teh, emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu dong. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan? Ya kan, ya kan? Jelas fakta, bukan hoak. Ya teh. Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi dong Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat, Bu. Wah, Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki, tapi nggak punya suami. Wah, hamil. Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah ke Siti Maryam. Wah, bukan di Dayu, bukan. Di luar negeri. Oh, luar negeri teh. Luarnya lagi dah. Kenapa? Ukurannya adalah ukuran iman. Ketemu Allah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Beliau Rasul mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, salamnya Rasul, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali lagi salam Allah dijawab oleh Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah. Pulang Isra Mi'raj, Rasulullah dapat perintah sholat langsung dari Allah. Ada riwayat menjelaskan awal perintah sholat 50 waktu. Pulang Rasulullah sambil di jalan ketemu dengan Nabi Musa, yang namanya satu profesi, sama-sama Nabi, hongkok dan nih ketemu ngobrol. Ditanya Rasulullah, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Kaget Nabi Musa, yang bener cius. Ini saya tambahin doang cius, Bu. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih. Bener ini 50. Bener Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad dengerin, kebanyakan umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua gede-gede, gemuk, tinggi, koker-koker, minumnya susu, madu lah, makannya juga daging, kuat, pokoknya keren. Lah umat tuh gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang sama kangkung. Nggak bakal bisa ada sholat 50 waktu. Baliklah, balik kemana sih Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Dikurangin balik Rasulullah 45 tinggalan. Udah ketemu Nabi Musa lagi. Berapa Muhammad? 45. Kebanyakan. Balik, nggak sanggup dong umat lo. Gue sih ngasih tawaran doang ini mak. Balik lagi Nabi. Nih perjuangan Rasulullah. Mondar mandir balik ketemu Allah. Buat apa? Buat ngeringanin kita dari 50 tinggal 5. Udah tinggal 5 Bu, masih ketemu Nabi Musa di jalan. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 udah ini. Kebanyakan 5. Kata gue balik dah. Balik buruan. Balik. Kalau bahasa kita begitu. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, malu lah gua muka gua muka tembok. Malu dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5 gua rawatin, gua bawa pulang tuh. Nabi tuh perjuangannya. Ya jangankan mabuk yang 50 waktu, yang 5 aja kadang-kadang ya kan? Kadang-kadang Johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib liwat, maghrib kan kena, isya lolos. Apalagi subuh godaannya udah berat, iman diuji. Kedengeran dari Masjid An-Nur,
As-salatu khairum minan naum. Ujian datang buat bapak-bapak, ibu-ibu. Angin kencang, hujan gede, geledek gede. Listrik mati, bini kutangnya deblek. Ujian. Kalau iman kuat, lempar selimut, berangkat ke Masjid An-Nur, bawa sejadah, sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nih, iman dulu mantepin. Isra Mi'raj itu mesennya kepada kita tentang iman dulu. Kenapa? Karena panggilan ibadah semuanya iman. Kita puasa panggilannya iman, sholat panggilannya iman, zakat panggilannya iman, haji, umroh panggilan iman. Semua panggilannya iman kita. Karena iman godaannya berat, tantangannya banyak. Jangan jauh-jauh kita mau ngaji aja kadang-kadang nih, kadang-kadang ya udah rapi kita malam Jumat mau yasinan, keluar rumah gerimis. Ujian, bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar. Ya, gerimis. Ngomong di hati ya, gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga gede bener, manjur banget. Emang begitu kadang-kadang biar nonton dangdut malam minggu. Nah, kondangan nih kalian nonton dangdut. Gerimis juga ya, gerimis lagi mau nonton dangdut. Ntar juga penter. Manjur itu kadang-kadang ngomongan. Godaan, tantangan begitu berat. Maka iman ini adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Ayo wariskan kepada anak-anak kita biar imannya kuat, akidahnya kuat, akidahnya biar mantep. Kenapa? Karena sekarang banyak godaan iman, belum lagi godaan dari luar masuk ke dalam rumah kita. Nih jujur aja yang ada di sini semuanya, setiap rumah kita pasti punya TV, bener Bo? TV udah banyak semuanya, handphone ya kan? Anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP, malam pagi megang HP, siang malam megang HP. Mau tidur yang dipegang HP, bangun tidur yang dicari, berantem gara-gara. Kemarin saya lihat kejadian, Allah, kesian buat bapak-bapak, seorang suami dikirimin di grup WA, Bu, lagi tidur, palanya digedeg sama bininya, Bang, pakai martel, bocor. Tiba gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh, makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang nih, saya pesen tidur pakai helm. Ngeri, takut bini khilaf. Paling bini nanya tuh anaknya, Mak, itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Lagi mimpi nge-grab paling naik. Itu periwitan bunyi mulu, periwitan minggir. Lin Mas, I love you Lin Mas. Bu, iman biar mantep, akidah biar mantep. Silahkan zaman berubah, akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Kenapa? Karena waktunya luar biasa. Tantangan kita mau ibadah sekarang luar biasa, Ibu. Jujur beda dengan orang-orang tua kita dulu. Orang tua dulu kenapa? Yakin, bener, rajin, dan jujur. Sekarang orang ini mau ibadah rada-rada susah. Kenapa? Karena banyak godaan iman. Alasannya apa? Kerjalah, sibuklah. Ngaji teh, ngaji. Ntar nungguin tua-tuaan. Ada yang ngomong begitu? Ada. Ngomong saya begitu. Ngajilah kok, ntar nungguin tua-tuaan. Nah ngaji udah tua. Kuping rada budeg, mata kurang awas ya. Yang namanya udah tua, ada keinginan banyak tapi kemampuanku kurang. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang aja kerasa, jangankan yang 50, udah 50, 60, 40, 30 udah banyak banget penyakit kok, bener. Aneh kok, teman saya, ya Allah, bocah baru 35 udah kena gula, liver, jantung, stroke. Itu penyakit berat, Bang. Lah segerobak aja berat, apalagi stroke. Coba ada gotong. Banyak. Kenapa? Faktornya macam-macam. Orang sekarang terlalu banyak sibuk, ya enggak, kerja ini pengen ini, tuntutan ekonomi tinggi, ya enggak, kerjaan rada susah. Akibatnya apa? Orang gampang cari jalan pintas.
Rakyat udah tambah susah, pajak naik lagi. Ya po, apa yang gak dipajekin sekarang? Mohon maaf, kencing aja dipajekin. Ya, saya di Pulau Gadung kemarin tuh di terminal terpadu Pulau Gebang, ya, pagi-pagi di situ. Ada tulisan buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Saya protes dong sama yang jaga, kok bisa begini? Kenapa beda 2.000 sama 1.000? Pak, mohon maaf, kalau buang air besar udah pasti kencing. Kalau kencing belum tentu berak. Makanya mahalan berak. Bayar goceng nggak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi kita. Dia udah tahu kita udah tiris. Lewat lagi bambu. Ramah begini, orang nguntungin balik modal juga kagak. Iya, udah gede banget lagi tuh bang, enak buat saung nih. Ya, dapat pagarnya no. Udah kok ngeliatin rumah, jangan ngeliatin mobil. Iya. Awalnya gitu amat kok. Masya Allah, tantangan berat, godaan berat. Orang banyak sekarang begitu mikirnya, yang pintas-pintas aja udah, ngapain ngaji sama kiai, udah gak zaman. Udah 2025 masih pakai kita baca ngaji, udah gak zaman. Karena ada di HP semua, di internet, di Google juga ada. Gak pakai diketik, pakai voice note. Sekarang pakai suara doang, keluar apa yang kita minta, buktiin kok. Yang punya HP tuh kita pencet aja. Ya nggak tekan lama, ngomong situ keluar, minta apa juga ada. Hai Google, minta lagu Nisa Sabian dong, yang judulnya wow, itu pasti keluar dah. Orang ngeden sih. Ya Allah, godaan kita mau ibadah rada berat, tantangan rada berat, tapi keimanan yang mantap, istiqomah. Kenapa? Biar kata kita udah tua, semangat buat ngaji, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Bener Bu? Bang, ngaji gak ada batas waktunya. Kenapa? Sumbernya di situ, di majelis ilmu, di pengajian. Ibadah apapun dasarnya ilmu. Nih, Isra Mi'raj tentang sholat diperintahkan, kan semua ada, semua di fikih, diajarkan di majelis taklim. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Menurut ilmu fikih, sholat artinya doa. Doa itu berarti minta, minta itu berarti ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih lanjutin, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara', ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa berarti minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, gerakan dan ucapan. Ngomong, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet lah. Minta nggak ngomong ribet, ambulan lewat. Minta ngomong. Minta nggak ngomong. Coba dah kalau minta nggak ngomong ribet dah, nggak paham kita. Anak kita minta nggak ngomong lagi, di depan bapaknya tangannya begini doang. Bapak, bapaknya pasti bingung, motor apa sepeda? Bener kan? Mintanya nggak ngomong. Empok, teteh, minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tau-tau nyolek. Bang, akhirnya ngomong termaneng, ngomong apa itu? Bilang aja minta beliin cincin, jangan pakai kode begini. Mintanya nggak ngomong, makanya kita diajarin pengajian di majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kita nggak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu semua? Nih guru-guru kita yang ada di sini. Mohon maaf, anak di atas guru. Nih guru-guru kita ngaji, enggak. Ngaji gak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau di bedong amil habis sudah kita dibungkus madep ngalor, bujur ngalor, ya kan? Macam-macam sama amil.
Amil itu orang-orang pilihan. Gak ada yang mau, orang kok jarang kiai ustaz yang mau jadi amil. Banyak. Amil itu harus ada generasinya. Kenapa? Karena udah pilihan orang, pilihan Allah yang milih. Macam-macam mau amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Dan macam-macam mau amil. Sebelum mujur ngalor juga habis dah. Bener bu? Iya, amil tuh masya Allah. Saya pernah ngobrol bang di kampung tuh banyak amil. Pernah main ke rumah datang, saya tanya Mil, itu kalau ada yang mati kira-kira emang ada lu ada firasat apa? Ada kasih kabar gitu, ada apa namanya isyarat gitu. Ada juga kadang-kadang katanya kita nggak tahu-taunya dalam mimpiin itu orang 3 malam mimpi dia mulu itu. Ada apa ya? Tahu-taunya besok mati. Oh begitu. Oh gitu. Amilnya sendiri yang cerita. Kadang-kadang kurung batang katanya di musola kotak-kotak bunyi malam kata dia. Itu kan ada tuh besok yang mati begitu kata dia. Udah tahu duluan. Apalagi kalau ada burung masih yang akurat burung tadi itu bunyi tweet tweet tweet. Nah itu akurat tuh. Amil udah ngomong dalam hati. Ada job nih. Ini cerita Amil kampung saya. Ditunggu-tungguin kok orang girang banget nih. Wah ini burung udah 2 malam bunyi mulu tweet tweet kencang banget. Ditungguin ada kabar, belum ada kabar. Pagi belum ada pengumuman di masjid. Siang belum mau diumumin juga ini. Sore sampai sore tungguin belum ada pengumuman juga ya. Pas maghrib bininya mati. Siang banget ini orang Masya Allah, kita itu dapat ilmu supaya ibadah bener kan? Kita sholat diatur tata caranya dalam fikih. Apa itu sholat? Doa itu mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka diatur sedekah yang bagus. Fikih mengajarkan wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki ketika sholat berdiri abang, lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Wah, dulu cek tuh. Kamu mau ngerasain sih? Nggak bener, wow, ada sesuatu yang ganjel. Giel ya bang ya. Ada aturan fikihnya, perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Nah, kalau dari angin bawah mau kena, masuk seriwing. Ada aturannya. Diajarin semuanya. Guru-guru kita ngajarin, udah ikutin guru-guru kita yang dulu aja ya kan, ajaran orang tua dulu, masya Allah luar biasa. Orang tua dulu mah apik-apik. Ini kadang-kadang aneh, saya lagi sholat pernah disalahin teh. Selesai sholat dipanggil dia, bang saya mau nanya bentar lu, tadi sholat baca usoliyah, emang kenapa pak? Wah baca usoliyah hukumnya haram itu. Waduh, dalam hati ini orang aja yang berantem. Baca usoli dibilang haram, siapa yang gak mau kesel? Kita mau sholat nih, sebelum takbir kan lafaz kan usoli, bener kan? Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbal qiblati ada lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak, angkat barengin sama mulut Allah. Mulut sambil ngomong Allah, barengin nih di hati ngomong niat sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini ajaran siapa? Ajaran madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh itu baca usolinya habis takbir. Nggak boleh lah. Allahu Akbar. Usoli. Ini yang PA yang udah takbir baca usoli. Terus nggak baca usoli bagaimana Pak Ustadz? Yang nggak ngelafadin usoli itu ya nggak apa-apa, karena baca lafaz usoli itu bukan rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir, barengin di hati niat Allah, sah.
Bahkan sebelum takbir bang, nih mau sholat nih, kita sebelum takbiratul ihram nih, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita ngadep kiblat nih, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbirnya tuh, ya Allah, barengin hati-hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah bang. Kenapa? Nyanyinya sebelum takbir, sah-sah aja. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa lu mau sembahyang nyanyi banjul? Gimana adab lu? Ya kan bu? Berarti kan adab diperhitungkan juga dalam sholat, bener? Bukan berarti nggak sah sholat pakai kaos, ya kan? Pakai celana, sah-sah aja temen, adabnya kurang. Lu gila ke rumah camat, ke rumah presiden ngadep pakai dasi keren, ya kan? Pakai jas, lu ngadep Allah pakai celana. Ilah bang, anak tambulan ini, ilah kaos, ilah ada bacanya di belakang lagi kopi kapal api. Ibu, bukannya nggak saja sah aja orang sholat sebenarnya rukun syarat rukunnya jelas sah aja, cuman ada kita etika juga, bener bang? Ini diajari semua di pengajian sama guru ngaji, makanya ngaji bang. Bapak rada-rada kurang getak sama ngaji. Ibu-ibu yang getol buat di mana-mana pengajian yang luar biasa. Ya mak. Survei memang membuktikan se-Indonesia yang paling banyak pengajian mama. Kalah kita bang, jujur aja orang laki kalah sama pengajian sama dia. Bu, kalau Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ada. Belum ada gabungan PKK, gabungan lagi BKMT, ya kan gua seragam lain kuning hijau abu-abu merah muda. Bu, 2 kali bayar, 3 kali bayar ya cing. Rame udah dia seru kalau mama udah ngaji mah, lo pakai seragam udah dia buat bu, lo kelompok pakai besti-bestian lagi ngaji. Nah ini pakai di besti, belum patahan kemana-mana aja berempat juga besti. Oh yang lain gak boleh temenin dia berempat aja, jadi itu bukan besti kita juga ngajong dah. Bener kok. Itu tempat tangan sih, memang gak ada di sini. Iya ngaji aja udah kumpul barang, alhamdulillah. Jam 1 pengario, wong udah nyampe mama pengajiannya, hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu jangan lupa ya hari ini pengajian. Rodia, Ramlah, Sarah, ngaji roh kumpul di sini. Panggil teman-temannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mama tuh kalau pengajian bagus. Awas dia gua. Adinul lana wa aqulana. Assalamualaikum. Salam nyampe di duduk semuanya. Waladulana. Dibang-dibang. Lawatannya banyak mama. Itu kalau baca selawat Adinulana itu kan sebenarnya yel-yel itu teh. Kalau di Mesir itu yel-yel tentara itu baca itu. Mau tentara mau perang nih, begitu semangat, membacanya nggak begitu. Adinulana wal haulana wal adinulana wal kullulana adinulana, semangat perangnya. Tapi yang Indonesia lain. Adinulana wal haulana dibawa pasangin dokter. Semangat. Jangan kalah kita sama orang luar. Orang Arab tuh kalau habis ngambil mikot mau umroh, semangat baca talbiyah, semangat baca talbiyahnya bang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik, semangat ibadahnya. Pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
ayo. Tawa ya tawa bang, tawa biarin. Daripada puyeng yang mikirin belanjaan pada naik semua, mama tawa aja. Cabai aja mahal banget, cabai mahal banget ya. Cabai doang, mahal banget ya. Naik semuanya. Ini jadi koruptor ketahuan 300 triliun 6 tahun setengah najong. Ya musik. Mendingan gue yang penjara, gue mau penjara begitu 300 triliun buset deh najong lah. Enak buat kita. Kesel banget tau. Ini kalau dikritik ini jangan marah lah, memang kenyataan. Ini kalau ceramah lapar dengan begini bang, gue sih gak tahu. Iya lah, orang lapar sih ceramah ya begini acak-acakan ngomongnya. Masya Allah teh, ayo kita kumpul di pengajian. Alhamdulillah, mengaji begini dosa kita kan dirontongin, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebuk teh. Ya Allah, kenapa? Ini bulan kesempatan kita untuk melebur dosa. Rajab Syahrullahil Azam. Bulan Rajab itu bulannya Allah yang tuli. Artinya apa? Yang nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka bulan Rajab ini bulan perdamaian. Litathhiril badan, mensucikan badan kita. Supaya apa? Supaya banyakin ibadah, karena bulan Rajab itu bulannya Allah. Ini bulannya Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Dianjurkan apa kita? Perbanyak istighfar. Istighfar apa sih tadi? Saya nggak tahu. Istighfar nggak tahu. Minta ampun. Ada bacanya, lah banyak. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan kan? Saya nggak hafal. Ada yang pendek kan? Ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan tadi tuh, nggak hafal saya. Ya udah, istighfar yang biasa selesai sholat kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Itu bukan pendek tat, panjang mas. Ya udah, yang pendek kan ada kok. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendek lagi tat? Ada. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Pendek tuh. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Istighfar. Maka di bulan Rajab kita dianjurkan istighfar yang terkenal tuh, yang sering kita baca, Rabbighfirli warhamni watub. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Amalan dari ulama-ulama kita, pagi 70 kali, sore 70 kali kita baca, sore pagi 70 istighfar banyakin. Kenapa? Karena dosa kita banyak. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Dosa sama laki dah. Dosa bergabruk. Yang belagu-belagu budek teh. Berangkat ngaji tuh bikin dosa kadang-kadang. Gua berangkat ngaji dulu bang, kalau hujan jemuran lu angkatin ya. Lemes banget begini, nggak kerasa bikin dosa. Nih kita ngaji begini dosa dirontogin, alhamdulillah. Yang kecil-kecil dosa kita dirontogin, pahalanya luar biasa. Kita ngaji, datang doang duduk, melangkah dari rumah nih menuju majelis ilmu. Salaman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya kita menuju surga. Niat dari rumah tuh jalan ke majelis ilmu, pahalanya gede. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Allah 1000 bang. Pernah sembahyang 1000 rakaat. Terawih aja ngeliat jadwal imam. Bayang terawih ditempel jadwal imam. Loh, waduh, malam ini imamnya dia nih. Ya, lama. Pindah kita terawih pilih-pilih imam. Apa gimana ya, 1000? Pahalanya luar biasa. Duduk doang kita, ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kita agak bawa tuh kitab. Guru kebet, apa susahnya timbang kebet? Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja?
temannya oleh halaman berapa cing, boleh ke betu lu nanya gua. Begitu doang tuh datang. Kagak ada ruginya kok, wala kolam, nggak pakai pulpen, nggak bawa kitab, nggak bawa kertas, duduk doang, jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang. Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. 1000 orang sakit kita jenguk pernah. Nggak pakai modal. Yang orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo. Bawa tengokin, jangan datang doang nengokin nggak bawa apa-apa. Kamu lagi diimpus ditanya apa yang lo rasa sih Ji? Lo diimpus begini apa yang lo rasain? Enggak deh gua rasa-rasa. Lah begitu lo, iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Ya baru gua jeruk kali gua rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya kan kayak itu. Ya itu nyampe. Hari kita udah guru belum masih jauh belum ya, entar bakal aja. Guru kita menunggu Ki Haji Muhammad Syed Akori Internasional. Beliau bakal ngaji baca Quran sebanyak dan selama 3 hari 3 malam insyaallah. Bu, ngaji nggak ada ruginya, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Ini kita silaturahim begini nyambung. Kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu sama guru. Mandang wajah guru kita udah ibadah. Ya abang, an-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di majelis ilmu, majelis taklim, mandang wajah guru kita. Mandang wajah guru kita. Kenapa begitu? Karena guru kita punya guru. Guru kita dia pandang wajah gurunya. Gurunya nih memandang lagi wajah gurunya. Gurunya kan punya guru, mandang lagi ke wajah gurunya. Sampai ke gurunya punya guru, gurunya lagi punya guru, mandang wajah gurunya. Gurunya punya gurunya. Punya lagi dia guru, gurunya lagi guru, gurunya lagi guru lagi, guru maha guru. Mandang wajah gurunya, sampai ke gurunya, wajah gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Orang alim ngaji nggak ada ruginya. Kita ya Allah repot ngomongin repot juga, siapa juga repot Kebanyakan alasan repot, sibuk. Semua kita nih orang sibuk sekarang, semuanya repot. Pagi kita udah kerja, siang masih kerja, pulang masih di sore masih di jalan, bener Bu. Siang malam udah capek. Artinya dari muda kerja, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya kalau bicara repot? Bener. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Enggak lama dulu kita pengajian, paling lama buat 2 jam. Guru-guru kita nih bukan nyuruh Bu ayo ngaji, bukan, tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng, ngajak bareng-bareng ke sorga, ngajak bareng-bareng jadi orang bener, jadi orang soleh. Alhamdulillah. Gak ada. Kalau kita luangin waktu, entar kalau udah tua baru dah, ya Allah aku pengen banget ngaji, kaki ini ya Allah asam urat kambuh, mata udah kurang awas, mata udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah banyak yang gugur, makan cuma bisa sama bubur, diajak ngomong lantur, dikit lagi masuk ke dalam. Makanya kita ambil pelajaran dari hikmah sholat. Apa sih yang kita ambil pelajaran dari sholat? Pertama, sholat mendidik kita supaya disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Tadi semua sholat Johor jam 10 pagi boleh. Nah belum waktunya. Makanya kita dibatasin waktu. Waktu itu penting. Kan waktu sekarang kok ya Allah, kalau kita bicara waktu ya kayaknya cepet banget. Rasanya baru kemarin 2024 udah 2025. Rasanya baru kemarin kita mau puasa sekarang mau puasa lagi. Bener kan? Tahu rasanya tuh bocah masih anak-anak sekarang udah gendong anak. Bener Bu? Bener Bu? Ini waktu, makanya pentingnya waktu kita jaga. Kenapa Abang? Karena kita semuanya hidup lagi jalanin waktu, dan kita dibatasi nama waktu. Makanya saking pentingnya waktu, Allah sampai bersumpah demi waktu.
wal asri demi waktu asar, wadduha demi waktu duha. Ini pentingnya waktu. Allah sampai bersumpah pakai nama waktu. Kenapa? Karena kita semua ada batas waktunya. Kita di dunia ini lagi main. Makanya kalau lagi main jangan main-main. Lagi main jangan main-main dong. Serius, bener Bu? Dunia permainan, berarti kita yang di dalam dunia ini lagi jalanin mainnya jangan main-main, kudu serius. Kalau jalaninnya main-main ya begitu, nggak dapat poin. Orang kalau main bola aja pakai main-main, nggak serius lah, kalah mulu. Biar kata serius banget kalah, taktiknya kudu tahu lah. Barcelona menang lawan Madrid kemarin 5-2. Tahu nonton Bang? Ini kenapa? Karena kita semua dibatasin waktu. Sampai Rasulullah bilang rata-rata umur umatku di atas 50, di bawah 60. Ini Nabi yang ngomong. Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 50. Di atas 50, di bawah 60. Tuh nih kita kalau nyonton Nabi cuma 63 Nabi. Kalau kita nyonton Nabi segitu doang po, jatah kita tinggal 63 Bang. Makanya sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Saya saranin makan yang enak-enak. Udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat Bo. Jangan kita ngerasa muda. Saya masih muda Ustaz, udah jauh sama mati, masih sehat seger. Enggak, mati mengacak. Ya kan? Ya kan? Apa? Ada apa? Gimana yang jawab? Terus apa? Oh nyampe udah. Nah itu bagus. Oh. Sebentar ada sebentar. Lanjut. Itu ambulan teh. Oh, kira ambulan. Yang cepatan pakai ambulan biar nggak macet. Ambulan mah bebas. Kasih jalan Bang, kasih jalan nih. Ya, kasih jalan nih. Jangan salaman dulu. Ya. Guru kita ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum